masih sama-sama lokal. Jadi kadang masih tolerable atau ada rasa kekeluargaan. Oke. Kalau di multinasional tuh biasanya kita kerjanya profesional. Iya, Karena kalau biasanya kalau di national company ya udah, lu kadang nggak enakan gitu kan. Kultur kita kan nggak enakan gitu kan. benar. Jadi yaudah transaksional aja. Nah, jadi menurut gua ada dua definisi multinasional. Oke. Yang pertama adalah produk adalah company yang memang operate in different countries, tapi produknya dipakai di satu country only. Oke. Which is our previous company. Ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang memang operate in different countries dan juga produknya itu operate in different countries juga. Benar. Balik lagi di Ardi, ruang diskusi. Gue nggak sendirian, seperti biasa, ada 4 orang di sini. Nah, kita bakalan bahas soal multinational company. Sering banget kan kita dengar multinational tech company itu keren banget gitu. Tapi sebenarnya yang ada di dalamnya itu seperti apa sih? Dan apa sih bedanya sama company-company yang level ruko atau level nasional sama multinasional? Gue langsung patah langsung ya pertanyaannya, gak ada bridging langsung ya. Nggak apa-apa. Udah. Siapa nih yang mau jelasin dulu apa sih perbedaan culture di multinational tech company sama yang bukan multinational tech company? Siapa dulu? Biasanya kalau saya kayak gitu, Jovi, Arik dulu kayaknya. Oke. Gue mungkin dari sisi budaya dulu kali. Oke, ya. Dari budaya ya kalau multinational company itu kita biasa ketemu banyak orang gitu, entah dari region mana gitu, nggak spesifik dari Asia doang misalnya atau dari spesifik satu negara gitu. Banyak. Terus mungkin scope kerjanya juga beda gitu. Kita biasanya kalau national company mungkin ya udah lu operate di satu negara itu doang atau di region di negara itu doang. Nah, kalau multinasional lu bisa aja operate di beberapa negara, lebih dari 2 gitu. Region atau mungkin worldwide gitu. Nah, dia multinasional. Nah, perbedaan yang gua rasain adalah Yang paling signifikan gitu. yang signifikan adalah cara kerjanya. Oke. Karena satu ya lu kerja sama orang banyak gitu, belahan dunia terus. Kalau saya dikit itu bukan kerja. Iya. Bukan PR gitu. Itu Paling signifikan mungkin perbedaan time zone mungkin ya. Kalau Oke. misalnya lu lagi Oke. kerja sama counterpart lu yang di belahan bumi mana gitu. Oke. Misalnya di US aja bisa beda 12 jam gitu kan. Iya. Mereka udah tidur, kita baru mulai kerja. Iya. Kita udah tidur, Mereka kerja. mereka baru mulai kerja. Gitu. Heeh. Bisa aja ya. Mungkin di gua challenge-nya ada di situ sih. Waktu itu pernah ngerjain juga project bareng tim dari US. Jadi kita tektokannya ya sacrifice jam tidur. Oh. Jam 3 malam, Oke. meeting jam 5 pagi. Oke. Terus lanjut, ya udah. Setelah itu prepare jalan ke kantor. Nah, gue penasaran, kalau misalnya lot testnya kapan? Kalau misalnya kita dulu ya, yang kalau misalnya kita megang satu market doang gitu, lot testnya itu biasanya ada di jam-jam malam, jam-jam orang tidur. Nah, sekarang itu kalau lot test kapan? Berarti kan ini kan semua market kan ada yang tidur, ada yang enggak. Iya, biasanya kita lotesnya per region. Regionnya di mana yang inaktif dulu, yang mungkin trafficnya lagi kecil, kita lotes di sana dulu. Oh, I baru see. Ya sesuai jamnya aja, jadi ya kebalikannya aja sih. Oke. Selain time zone, pengalaman lo apa? Perbedaannya ya. Nah, Ini sih culture. Kalau di nasional tuh biasanya karena masih sama-sama lokal. Jadi kadang masih tolerable atau ada rasa kekeluargaan. Oke. Tapi kalau di multinasional tuh biasanya kita kerjanya profesional. Iya. Ya jadi nggak begitu banyak mikirin perasaan. Pokoknya ya udah lu kerjain apa yang ditugaskan ke lu. Gitu. Tapi kalau di sini kan kadang ya mungkin kita lagi nggak bisa, nanti dibantu sama yang lain atau timeline-nya bisa di-adjust. Tapi kalau di multinasional company menurut gue sih lebih strict ya. Jadi kalau emang deadline-nya ini ya diusahakan di situ gitu. Iya. Dan nggak ada feeling attachment ya, jadi ya udah biasa aja kita menormalisasi, nggak ada rasa perkeluargaan, pertemanan itu transaksional. Benar, itu sih. Iya, karena sering banget kalau misalnya di di buku-buku atau artikel, oh kita harus bonding itu. Sometimes at some point it's bullshit, ya udahlah profesional aja. Betul. Iya. Apalagi kalau counterpart lu luar gitu misalnya. Mereka udah malam ya udah, tapi lu butuh urgent, ya lu chat aja gitu, tanya kerjaan gitu. Mereka juga bakal ngelakuin hal yang sama kalau kita kadang lagi istirahat atau udah di luar jam kerja. Gitu.
Ya jadi jangan baper kalau kita ngechat mereka nggak balas karena itu udah di luar jam kerja mereka. Iya. Mereka bakal balas besok. Dan juga gue juga ngeh itu adalah bahwa kalaupun mereka nggak balas di esok harinya dan nganggep kerjaan kita nggak penting, ya udah nggak usah baper. Bener. Ya udah ya mereka punya prioritas kerjaan kan. Ya udah kalau misalnya lu merasa itu penting, lu tinggal ingetin aja. Iya. Kayak gitu. Kalau lu tuh. Kalau gua, jadi perusahaan ini bukanlah multinasional pertama gua. Oke, asik. Bahkan sebenarnya kayak sebelum kita mulai diskusi ini, mungkin kita bisa kasih sedikit definisi multinasional. Nah, jadi menurut gua ada 2 definisi multinasional di sini. Oke. Yang pertama adalah produk adalah company yang memang operate in different countries, tapi produknya dipakai di satu country only, Oke. which is our previous company. Ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang memang operate in different countries dan juga produknya itu operate in different countries juga. Benar. Gitu. Nah, jadi gue kebetulan sudah lumayan bersyukur juga udah bisa dapat pengalaman di dua-duanya. Dan menurut gue yang menarik dari perusahaan kita sekarang ya, dibandingkan dengan perusahaan yang memang multinasional operationnya tapi produknya cuma di satu region, di satu country aja, itu adalah gimana pada saat kita, terutama as an engineer ya, kita kan pasti harus tahu banget tuh kenapa tiba-tiba produknya spike misalnya. Ya. Tiba-tiba kenapa nih trafficnya tinggi banget. Itu sekarang karena produk kita itu ada di multiple different markets, jadinya kita harus research juga tentang user behavior dan juga tentang produk-produk yang available di different countries. Yes. Contohnya, earlier this week tim kita tuh ada sebuah peristiwa di mana kita ngeliat tiba-tiba error spike ada naik, ya kan? Karena scope tim kita kan bukan cuma Indonesia kan. Benar. Tim kita adalah Southeast Asia. Kita ngeliat ada sebuah spike error naik, yang mana errornya itu berhubungan dengan yang namanya Zalo. Kita nggak tahu apa-apa tentang Zalo ya kan. Nggak pernah dengar. Yang gue pernah dengar Zoho gue pernah dengar. Itu kan buat email. Dan lu Google juga nggak bakal ada. Nah, jadi kita bingung kan. Zalo tuh apa gitu. Nah, setelah kita cari ternyata Zalo adalah apa Rick? Online messaging app di Vietnam. Jadi kayak WA-nya Vietnam. Sampai Vietnam. Anjay. Nah, kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah tahu. Dan ternyata setelah kita cek, Zalo itu adalah sesuatu yang lumayan common di Vietnam ya, karena trafficnya besar gitu, errornya besar gitu. Nah, jadi dari sana itu juga merupakan sebuah eye-opening experience ya, yang mana mungkin sebelumnya di perusahaan kita yang operate yang produknya cuma ada di satu market, mostly kita akan tahu end-to-end-nya tentang produk itu. Tapi ketika produk kita dipakai dan juga ada peristiwa-peristiwa di region lain, di country lain, di sana kita baru mulai kayak, kok gue nggak pernah ngerasa ya orang bakal pakainya begini ya, atau kayak kok ada error-error yang begini gitu. Jadi menurut gue akan lebih banyak variasi masalahnya, akan lebih banyak juga experience-nya. Tapi dan juga cara kita bikin produk juga beda sekarang ya. Kita harus kayak, make sure produk ini bisa works di region-region lain. Atau bahkan ketika kita mau deployment misalkan, kita harus tanya dulu, nih, lu mau bikin produk ini buat region apa nih? Gitu. Lu mau buat satu dunia, apa buat Southeast Asia, apa buat Latin Amerika, atau di mana nih? Gitu. Biar kita tahu scope-nya. Karena kalau scope-nya beda, orangnya beda juga. Kalau dulu kan, kita kalau di perusahaan sebelumnya kan, kalau kita mau ngomong tentang deployment misalkan, atau misalnya kita mau ngomong tentang content design misalkan, copywriter gitu kan, orangnya pasti dia gitu kan. Copywriter untuk fintech dia. Tapi kalau sekarang copywriter untuk fintech region mana? Bener lagi anjir. Kalau Latam dia, kalau Southeast Asia dia. Gue itu sampai bikin list stakeholder tau. Itu dia. Gue bikin list stakeholder. For each region. For each region, exactly for each region. Iya kan. Dan buat each function. Karena beda kan. Dan dan pusing kalau orangnya resign. Betul. Ini kita baru ngomong region, kita belum ngomong mid platform. Iya. Ada lagi tuh sekarang kan. Iya. Jadi menurut gue gitu, kayak banyak hal yang sekarang kita harus pikirin lagi, yang mana sebelumnya kita nggak pikirin. Benar. Tapi juga menarik adalah vice versa. Kita kan dari sesuatu orang yang nggak tahu dan mencoba mencari tahu kan. Tapi ada juga vice versa. Gue tuh pernah kondisinya adalah Shopify mau integrate ke SEA. Dan orang global itu tanya kenapa Shopify nggak works di Indonesia, ini aneh gitu. Jadi gue harus ngejelasin kenapa secara cultural, kemudian secara behavior orangnya seperti apa, sehingga akhirnya mereka understand, ternyata nggak dipakai. Kurang lebih gitu. Dan itu juga ngebikin gue mikir juga kenapa Shopify nggak works di SEA gitu, tapi works di region-region lain. Itu sih. Nah, tapi Phil,
follow up pertanyaan tadi. Menurut lo kan dari perusahaan yang perusahaan yang berbagai jenis perusahaan. Yeah. Adaptasi apa sih yang menurut lo yang paling challenging gitu? Kalau yang pertama kalau misalkan soal time zone, gue udah nggak gitu kaget. Karena perusahaan gue sebelumnya, gue juga pernah beberapa kali juga meeting jam 11 malam, 12 malam karena buat catering US time zone kan. Menurut gue, sesuatu yang paling bikin gue challenging ya dalam adaptasi itu adalah, terutama dari sisi perbedaan culture ya, itu adalah banyaknya tipe orang di dunia ini. Ada memang orang yang ketika kita kenal lagi asik gitu kayak, lu maunya gimana, gue maunya gimana, kita sama-sama enak yuk. Iya. Tapi ada juga orang yang kayak, udah gue bilang gini, ya begini. Lu mau coba fight back gitu kan, dilawan terus tuh, di push back terus sama dia, terus sampai akhirnya lu mikir kayak, ngapain gue push back ya? Kerjaannya kayak gitu-gitu. Jadi memang, different cultures, different countries, kan banyak background dan juga banyak pace kerja. Itu membuat gue berpikir kayak, oh ya udah memang dengan berbagai macam orang cara kerjanya beda. Oke. Jadi gue sekarang lebih mengadjust strateginya, cara mainnya. Oh dia orangnya begini, berarti gue harus begini. Dia begini. Kayak gitu sih dari gue sih. Gitu. Nah, kalau Arik gimana? Arik. Kayaknya yang bantuin tugas gue buat nanyain. Lempar-lempar aja kan? Aman. Iya, gue ngerasa sama sih beberapa kayak yang Joviel sampein tadi. Ada yang ya udah kita bisa ketemu nih tengahnya di mana, maunya kayak gimana. Ada yang emang ya udah batu banget gitu. Kalau dia maunya begini ya udah kita harus ngikut mereka mau nggak mau. Betul. Demi. Penting proyeknya deliver sih kalau gue. Dari gue sih apa yang kayak tadi. Ya kan kalau karakter beda orang bahkan beda negara memang beda banget sih. Ada yang emang dia serius emang ya udah kita cuma kerja aja. Ada yang di luar itu pun masih mau bercanda gitu. Ya. Gue jadinya akhirnya ngerti gitu. Ternyata saat beradaptasi itu challenging-nya itu bukan masalah teknologi. Masalahnya adalah orang. Betul. Iya kan? Iya. Jadi akhirnya gue sadar sih meskipun rada offside dari obrolan kita ya. Jadi menurut gua AI itu berkembang tapi menurut gua orang masih tetap dibutuhin karena setiap culture, setiap region itu punya culture sendiri-sendiri dan menurut gua AI nggak bakal masih jauh lah untuk understand behavior setiap region dan behavior setiap region itu adalah a thing. Ada lagi yaitu bagaimana behavior setiap region bisa understand dengan behavior region lain. Benar, tapi gue jadi kepikiran sesuatu. Tadi kan lu sempat bilang bahwa ada faktor people-nya. Ketika kita berkolaborasi, it's not just about technology, not just about framework, tapi tentang orangnya. Menurut kalian semua nih, apakah business trip itu membantu memudahkan kolaborasi? Kan awalnya lu mungkin gak kenal nih sama tim lain. Setelah business trip, apakah itu bisa bikin kayak lebih gampang? Gitu? Gue dulu ya, karena gue yang biasanya tukang meeting. Iya. Very now. Jadi kalau misalnya gue di awal-awal itu penting. Jadi akhirnya gue ngerti siapa stakeholder gue, environment stakeholder gue. Jadi gue understand. Jadi for example nih, kayak bos gue ternyata rumahnya itu deket. Jadi gue understand saat misalnya dia itu butuhnya cepet. Misalnya gue di rumah gitu. Jadi saat dia gue di rumah dia minta klarifikasi, dia butuhnya cepet karena lokasi rumah sama kantornya itu deket. Jadi apapun yang terjadi, misalnya itu let's say lah worst case scenario datanya nggak bisa gue akses, gue harus ke kantor. Dia bakal cepet, mungkin butuh 10-15 menit. Lah gue Kelapa Gading butuh 1 jam. Kelapa Gading. Kesini. Jadi ya akhirnya gue understand itu lah hal-hal. Menurut gue lebih understand lah. Nggak hanya soal stakeholdernya, juga environment stakeholder itu menurut gue penting. Dan juga cara dia sometimes kalau saya face to face gitu kita ngerti dari ekspresinya dia gimana. Kadang itu kata-kata itu kayak ini orang marah atau enggak ya? Ini orang itu apa ya gitu atau ini orang lempeng atau enggak. Karena pas di awal-awal itu gue itu ngerasa bahwa ini kata-katanya itu santai tapi ternyata itu urgent. Jadi kebalikan ya. Biasanya orang itu ini kenapa sih lo ngegas mulu? Gue itu kebalikan. Ini orangnya santai, ternyata itu urgent. Jadi ada miscommunication di situ. Tapi setelah itu gue ngerti emang orangnya seperti ini dan cara chatnya dia kayak gini dan cara face to face juga seperti ini. Akhirnya gue ngerti kalau urgent kayak gini, kalau nggak urgent dia itu seperti ini. Itu sih gue. Lalu?
Kalau dari gua, Masih ingat pertanyaannya apa? ingat. Oh, iya. Apakah bisnis trip itu membantu? Iya. Menurut gua, iya. Sama kayak waktu zaman kita pandemi dulu. Betul. Kita semua hanya meet online kan. Ya udah jadi kayak sebenarnya kesana transaksional aja gitu. Ya udah kita hanya do the works and tapi kalau kita ketemu kita bisa bercanda dan lain-lain. Itu lebih ke bonding sih menurut gue. Apalagi untuk ya first time experience kayak malah kita baru kenalan sama tim lain apalagi from other region. Menurut gue itu membantu sih. Untuk kita memahami juga gimana sih cara mereka berkomunikasi gitu. Gitu. Sesama Indonesia aja perlu ketemu apalagi yang beda. Iya benar lagi sih. Karena menurut gue waktu WFH pun ya. Ini tuh masih debatable ya. WFH itu kalau misalnya full WFH itu lebih produktif atau enggak ya. Itu menurut gue masih debatable meskipun banyak orang menganggap bahwa WFH itu lebih produktif karena tidak harus melalui kemacetan. Betul. Jakarta yang lumayan brengsek ini. Pertama untuk yang kerja di Jakarta sih. Di Jakarta gitu. Tapi at some point gue yang tukang orangnya bagian meeting, at some point tuh gue merasa penting gitu. Karena gini, sesimpel gue misalnya oke, kalau ada apa-apa tinggal nyolek. Nggak perlu ajak meeting. Tapi kalau misalnya udah well plan, kemudian SOP udah jelas, menurut gue WFH itu oke. Tapi kalau misalnya untuk solving problem yang menurut gue itu, gue bisa bilang itu solusinya masih 50%, menurut gue WFO itu sangat-sangat lebih produktif sih daripada WFH, in my opinion. Kalau lu? Kalau menurut gua kan, kalau menurut gua gini, gua udah pernah, ya kita semua di sini udah pernah kerja bareng berbagai macam orang dari berbagai macam background dan negara. You Americans, Indians, Chinese, apapun itu. Dari dulu sampai sekarang, senjata utama gua untuk mencairkan suasana itu adalah jokes. Bentar ya. Gua mau potong. Emang jokes lu bisa masuk sama orang Amerika? Bisa. Anjir. Jadi gua tuh dari dulu memang itu adalah senjata utama gua. Tapi ada caveatnya, itu cuma works kalau kita face to face. Soalnya gini, di quarter lalu gua tuh kerja sama ada satu tim. Biasanya Sancer kan. Dan kita memang untuk alignment untuk quarter itu jadi kita terbang ke sana. Di sana menurut gua nggak bisa bilang semuanya itu gara-gara jokes gua aja. Tapi maksudnya kayak gara-gara memang ya mereka juga mengusahakan dengan baik gitu. Kalau kolaborasi kita dan komunikasi kita berjalan dengan baik, kita nge-plan bahkan nggak cuma untuk 1 quarter, untuk 2 quarter kita. Jadi gara-gara saking goodnya kita jadi kayak wah ini harus ditindaklanjutin di quarter berikutnya. Kita sampai plan dari 3 bulan sampai 6 bulan, gitu kan. Nah terus habis itu setelah itu singkat cerita pindah tim gitu kan. Pindah tim kita coba plannya nggak dilanjut. Akhirnya nggak lanjut gitu kan. Nah habis itu untuk si stakeholder yang baru ini gue coba juga kan. Nah tapi kan kita nggak bisa stream nih, kita online gitu. Nggak mempan Pak. Agak sulit Pak. Dijawabnya flat aja ya. Dijawab flat tidak bisa. Jadi ya sudahlah cara mainnya kita ganti gitu. Jadi menurut gue itu sih apa namanya, itu memang dengan kita ketemu itu memang sangat bisa nge-smooth out obstacle dan juga bisa klarifikasi juga enak yang tadi Kevin bilang. Gitu-gitu sih. Itu memang benar banget. Iya. Kalau lu Rick, menurut lu? Kalau gue menurut pengalaman aja ya. Kemarin jadi pas baru join nih ke multinational company ini kan mau kick off produk gitu kan. Cuman kan namanya engineer ya, kalau nggak hands on tuh nggak enak gitu. Sedangkan documents yang gue terima ketika handover itu mostly in Mandarin. Ya itu salah satu keterbatasan gue. Belum bisa paham untuk baca tulisnya dan lain. Tapi kan ada translator. Ya tetap aja kan susah ada yang ya? missing lah kalau misalnya. Translate-nya juga jelek sih. Akhirnya gue Hair product. business trip karena Sorry, hair product apa sih? product listing. Lanjut. Kesel aja feel dapet. Ya gue ikut business trip akhirnya ketemu langsung sama yang megang project-nya sebelumnya. Di sana lebih enak sih, jadi tadinya lama tuh setup kita hampir sebulan atau 3 mingguan gitu baru setup doang. Ketika di sana ya udah seminggu transfer knowledge, gue udah bisa ngerjain dari end to end. Nah, sekarang pertanyaannya business trip itu penting nggak? Penting kalau dari sisi gue ya, karena gue base-nya pengalaman, karena gue orang tech, jadi gue butuh hands-on experience, terus ada yang nge-guide gitu kan. Oke. Seberapa sering lo butuh business trip? Mungkin ketika kick off doang. produk. Iya. Apalagi kita in charge ke sebuah modul yang baru pertama kali kita pegang, menurut gua kalau face to face itu lebih cepat sih. Iya, benar sih, face to face. Ketemuan sejam gitu aja mungkin sudah lebih membantu dibanding kita seminggu handover gitu ya. Oke.
Oke. Tapi ini ya, lo kan udah berapa lama sih kita? Hampir 2 tahun ya? Iya. Hampir 2 tahun kerja di perusahaan multinasional gitu. Pelajaran apa sih yang lo dapetin gitu selain beda jam, beda time zone gitu? Pelajaran apa sih? Oh, gue tahu. Apa itu? Ternyata nggak semua negara lancar bahasa Inggris. Iya itu kan udah common knowledge bukan sih? Ya, cuma kadang di beberapa Sorry. Bukannya semua orang bisa bahasa Inggris ya? enggak semua ya? orang lancar bahasa Inggris gitu. Oh. Yang kita pikir bahasa Inggris itu udah bahasa internasional. Iya, maksud gue. Iya, ternyata enggak semua orang lancar bahasa Inggris. I see. Jadi kadang at some point akhirnya ya udah mereka bicara dengan bahasa mereka, kita hanya rely ke subtitle. I see. Contohnya sekarang ya ada AI interpreter. That's it, ya. Oke. Itu sih menurut gua bahasa ternyata lumayan. Bahasa dan lu ada kepikiran nggak untuk belajar bahasa tertentu? Nah, gua pernah mencoba belajar bahasa Mandarin. 4-5 pertemuan, I surrender. Gue juga. Ternyata Sebelum sulit guys. Sebenarnya bisa aja kalau diterusin, cuma kayaknya cukup melelahkan. Iya, oke. Kalau lu, Phil, pembelajaran apa yang lu dapetin di perusahaan multinasional ini? Lesson learn gue adalah perbedaan itu tidak selalu buruk. Benar. Karena dari beberapa tahun ini gak cuman kita tahu perbedaannya, tapi kita juga bisa actually belajar. Oke. Ya kan? Belajar banyak banget. Salah satu hal yang mungkin gue belajar itu adalah yang tadi sebenarnya Lutfi juga bilang, itu adalah gak semua orang ternyata bisa bahasa Inggris. Oke. Jadi kemampuan kita untuk menebak nih orang maksudnya apa. Iya lagi. Iya benar. Iya. Tapi gini, lesson gue yang utama adalah itu kan perbedaan itu gak selalu buruk. Tapi in the end of the day, walaupun perbedaan itu gak buruk, tapi kadang-kadang kita tahu kalau ada sesuatu yang unite us gitu. Oke. Walaupun lu beda time zone, walaupun lu beda negara, lu beda culture, lu beda tim, tapi ketika lu dikumpulin, karena di perusahaan kita sekarang ini sistemnya bisa kita bilang less agile, more project based gitu kan. Lu pada project ini semua ngumpul, udah kelar, bubar. Ya. Ntar grup project lagi gitu. Ketika orang-orang itu dikumpulin di satu project itu, kayak doesn't matter lu tim apa, OKR lu apa, ya sebenarnya OKR pengaruh sih. Tapi kayak semua orang tuh literally kayak mencoba untuk kayak understand each other di sana. Tapi kalau misalkan udah beda project, lalu kita mencoba minta help, itu udah agak susah tuh. Gitu kan. Jadi menurut gua lesson learn-nya di sini adalah ketika kita berada di satu project yang sama orang-orang lain, dan mereka misalkan punya kesulitan, ya yuk kita bantu gitu. Walaupun memang culture di sini kan kebanyakan adalah lumayan self-driven ya, lumayan self-centered gitu ya. Tapi menurut gua selama kita ada di project yang sama, kita harus ingat kalau goal kita tuh sama loh sebenarnya loh. It's less about the OKR, but it's more towards gimana cara kita bisa menyukseskan ini bareng-bareng. Menurut gua itu sih. Itu pelajaran gua. Lalu, Rick? Gua simpel aja sih. Lu nggak apa-apa transaksional asal deliver. Iya, setuju lagi. Setuju. Iya, benar. Jadi ya, Karena kalau biasanya kalau di national company ya udah, lu kadang nggak enakan gitu kan. Kultur kita kan nggak enakan gitu kan. Benar. Cuman gue udah less nggak enakan, jadi yaudah transaksional aja. Tapi meskipun transaksional, tapi kita masih kasih respect. Bukan berarti nggak ada respect ya. Betul. Benar. Kasih respect. Yes, benar sih kalau dipikir-pikir itu kalau kita di perusahaan nasional itu masih ada makan bareng atau itu betul. Terus ya kalau di multinasional mah ya udah transaksional aja dan ya udah kita menormalisasi yang ada transaksional. Lebih kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih. Kan banyak orang yang pengen kerja di multinasional kan ya regardless motivasinya apa ya. Oke. Menurut lo pesan buat orang-orang nih yang mau kerja di company multinasional apa, Vic? Kayak belajar kolaborasi dulu deh sama orang. Itu kan soft skill. Kalau misalnya dari hard skill ada nggak? Mungkin lu bisa bagi soft skill sama hard skillnya ya. Soft skillnya tadi ya lu Kolaborasi dulu sama berbagai macam orang. Oke. Mungkin cobain dulu kerja sama yang kayak tipenya B. Terus kalau hard skill ya udah lu butuh research sih menurut gua untuk apa aja nih. Kalau gue ya tech itu yang lagi dipakai di luar sana gitu atau di company-company ini. Jadi, tapi teknologinya itu gap-nya gede nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu gede, cuman ada tech trend-nya yang mereka pakai tuh spesifik ke bisnis mereka dan internal punya. Iya benar. Nah itu yang biasanya lu nggak bakal dapet sih kalau lu belum terjun langsung gitu. Betul. Karena yang ada di internet atau di yang bisa lu dapetin di luar sana tuh
generik banget sebenarnya. Hmm. Nah, bisa jadi nggak sesuai sama bisnisnya, dan ya menurut gue lu perlu belajar juga sih buat bisnisnya. I see. Kalau lo, yang skill apa yang perlu orang punya gitu untuk join multinational company? Belajar beradaptasi cepat sih. Oke. Karena di multinational company menurut gue pace-nya sangat kenceng ya. Jadi kalau kita belajarnya lumayan lama bisa ketinggalan sih. Oke. Sama yang kedua pasti bahasa sih. Ya. Ya, terutama minimal harus lancar bahasa Inggris sih. Betul. Itu basic skill sih menurut gue. Ya, kalau saya sekarang basic skill. Ya soalnya kan juga orang Indonesia pun kan sekarang juga kayaknya nggak semua juga lancar bahasa Inggris mungkin ya. Nah menurut gue kalau lu mau kerja di multinational company, at least lu harus bisa bahasa Inggris sih. Iya. Menurut gue bahasa Inggris gak hanya buat kerja aja ya, karena menurut gue tuh bahasa Inggris itu kunci menurut gue buat semuanya. Karena ini pengalaman ya. Gua banyak nemuin orang yang mau gak hanya kerja ya, mau apply beasiswa gitu. Dia punya visi gini semua disiapin. Gua tanya, IELTS lo berapa? Pasti mentoknya di situ gitu. Jadi gua selalu kalau misalnya ngomongin orang habis lulus kuliah gitu, apa sih yang perlu gue siapin? Bahasa Inggris lu berapa? IELTS lu, TOEFL lu berapa? Kalau rendah ya udah, lu harus kejar itu gitu. Karena itu nanti jadi pintu pembuka. Betul. Ini ya fun fact ya. Gue itu di 1 tahun pertama gue jadi project manager. Tahu nggak kenapa? Karena di kantor itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris, men. Oh, aduh. Literally, jadi project manager gue itu kan udah senior dan dia yang bisa bahasa Inggris. Dia lagi ke project yang lain. Jadi berlima itu terus ada 2 bule di situ, nggak ada yang mau deketin. Kan gue bahasa Inggris gue juga pas-pasan juga anyway, ya kan? Ya saat itu ya udah gue akhirnya nyamperin aja pakai sok kenal sok dekat gitu. Lu udah makan belum dengan bahasa Inggris yang belepotan. Tapi setelah pulang itu gue akhirnya kan saat itu Jumat ya, Sabtu Minggu gue bener-bener belajar buat conversation biasa in office. Nah, jalan 3 hari gue dipanggil, lu jadi project manajernya ya. Dari seorang programmer jadi project manager gitu. Kurang lebih. Dan menurut gue ya bener sih, bahasa Inggris is a key sih. Kalau misalnya hard skill, menurut lu apa? Hard skill. Ya sama kayak yang dibilang Arik tadi sih. Ya kita tergantung kita mau masuk di company apa ya. Kalau contohnya kayak di company kita ya kita harus menyesuaikan teknologi apa yang perlu kita pelajari yang dipakai di situ. I see. Walaupun memang pada akhirnya memang ada beberapa teknologi emang spesifik emang punyanya si company ini sendiri kan. Oke. Perlu riset dulu lah ini orangnya teknologi apa gitu. Jangan sampai. Karena gua kemarin barusan aja baca artikel menarik, men. Kalau misalnya lu mau apply perusahaan dan interview, anggap diri lu udah kerja di situ. Oke. Waktu interview. Berarti kan lu kan harus tahu bahwa teknologinya apa aja di situ. Lu dari research tentang company itu. Research company gitu lah. Jadi di otak lu itu udah ada bahwa oke, gua kerja di company ini. Jadi waktu gua jawab, gua itu sebagai employee, bukan kandidat gitu. Dan itu salah satu trik atau tips supaya lo diterima saat interview. Nah, kalau lo, Jo. Nah ini susah ya, karena semuanya udah pernah diambil ya. Makanya terakhir itu dulu. Susah nih. Terakhir Gua itu udah apa cuy? Bahasa Inggris udah, komunikasi udah, teknologi udah. Gua apa? Tapi gini deh, mungkin gini. Sabar-sabar, tapi gue udah 1. Oke, 1. Oke. Tapi ini sebenarnya buat kalian-kalian yang sebenarnya agak kiasu ya. Kalian-kalian yang agak, suka ambis pengen manjat gitu. Nah, ini dia. Wah, ini dia. Oke. Menurut gue, salah satu hal yang gue pelajarin itu adalah kalian harus bisa, ini sebenarnya lebih ke soft skill ya. Kalian bisa melihat yang namanya power dynamics. Apa itu? Power dynamics itu adalah bagaimana kali gini, ketika kita ngomongin multinational company, itu ada multinational company yang memang misalkan let's say kita ambil Indonesia ya. Mereka operate di Indonesia, produknya ada di Indonesia, dan juga mereka operate di negara lain, produknya ada di negara lain. Tapi sekarang kuncinya bukan cuma di situ, tapi HQ-nya ada di mana. Oke. Ketika lu bekerja di multinational company yang ada di Indonesia, tapi HQ-nya bukan di Indonesia, versus lu kerja di multinational company yang operate di Indonesia dan HQ-nya itu di Indonesia, cara mainnya beda. I see. Kalau mungkin teman-teman ingat dulu sebelum di e-commerce kita sebelumnya, HQ di Indonesia. Iya. Ibarat kita pegang kekuasaan, Benar. pegang power, decision making semua di kita. Sekarang HQ bukan di sini. Kebanyakan malah kita harus ke sana, kita reach out dan lain-lain gitu kan. Jadi menurut gua ketika kita teman-teman yang nanti pengen gabung ke multinational company, jangan kaget kalau cara mainnya itu beda sama company-company yang mungkin skillnya lebih kecil. Benar. Mungkin startup 5 orang, perusahaan di ruko versus ini, itu cara mainnya beda. Gimana cara kita harus tektokan sama orang, which person should I reach out to. Mungkin sama, ya itu yang pertama ya.
Jadi belajar gimana cara melihat power. Yang kedua itu adalah jangan takut sih reach out orang. Tadi kan Arif bilang ya bahwa kayak lu boleh transaksional tapi yang penting deliver gitu kan. Ketika lu mau minta bantuan orang, jangan takut untuk reach out to them gitu. Sesimpel kayak, hi, I need your help on this, can you help me? Thank you gitu. Dulu kan kita kalau misalkan mungkin pas zaman di e-commerce sebelumnya, kalau kita minta bantuan orang, ya tadi kan agak gak enakan gitu kan. Jadi, aduh dia mau bantuin gue gak ya? Gue cuman... Kok gue enggak ya? Lu emang selalu ini ya, selalu suka lempar gitu ya? Suka lempar, karena emang bos gue tipenya kayak gitu. Oh, Memang culture beda didikan, beda didikan. Oke. Lanjut. Tapi itu yang gue pelajarin gitu, bahwa kayak jangan malu untuk meminta bantuan atau jangan malu untuk reach out ke orang-orang yang bahkan beda tim. It's okay walaupun lu nggak punya common project, lu nggak punya tim yang bareng, tapi kalau lu tertarik sama kerjaan dia, lu tertarik sama timnya dia atau project yang dia kerjain, reach out aja, tanya, hey, I saw that you working on this. I'm actually interested. I have a pretty similar project ini. Do you mind if we can talk atau apa about your project gitu? Itu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah nggak enak. Menurut gue ya, salah satu hal jadi blokernya orang Indonesia nggak bisa excellent itu ya di dalam sebuah perusahaan itu gara-gara terlalu respect sama orang yang jatuhnya nggak enakan. Benar. Karena kita harus bedain nih, lu respect sama seseorang, respectnya dalam message menurut gue. Message lu ke orang lain. Ya kan, akhirnya kalau nggak enakan itu adalah lu takut. Betul. untuk reach orang gitu. Jadi menurut gua itu sih yang jadi salah satu blocker orang-orang Indonesia untuk bisa maju daripada negara lain ya. Karena kalau menurut gua ini itu negara-negara lain, misalnya gua kan pernah kerja sama orang US, kemudian ini sama orang Cina, itu ya udah reach out itu hal yang lumrah. Betul. Dan orang Indonesia itu sungkanan. Betul. Gitu. Bahkan menurut gua kalau misalnya kita mau apply sebuah perusahaan, ya udah reach out aja orang-orang yang menurut lo bisa jadi mentor lo atau perusahaan. Oh, orang ini kerja di sini, siapa tahu ada lowongan pekerjaan. Kurang lebih gitu lah. Oke. Gua mau tutup dengan satu pertanyaan sulit dan ini gua kasihin ke Jofli aja. Gue ya. Ini gak ada briefing loh. Ini gak ada briefing loh. Jadi gini, terakhir. Tadi kan gue udah buka nih, kalau buat orang-orang yang barusan lulus, yang mau kerja di multinasional kan tadi kan soft skill, hard skill, dan kawan-kawan gitu. Tapi secara praktikal saat kuliah, lu tuh bisa nyiapin apa aja sih supaya lu itu bisa nanti saat udah lulus, udah job ready buat company multinasional. Oke, baik. Untuk pesan untuk teman-teman kampus berarti ya. Iyalah. Yang pertama, jangan kebanyakan pacaran. Jangan kebanyakan pacaran. Tapi actually pacaran bagus sih pas kuliah. Karena ketika lu masuk kerja nanti nyari cewek susah. Benar. Lebih sulit. Jauh lebih sulit daripada kuliah. Setuju. Gitu. Jadi pertama, don't waste your time guys. Don't waste your time. Yang kedua itu adalah menurut gua kolaborasi sih. Pelajaran kolaborasi kalau kampus kalian tuh udah ada mungkin network untuk kayak exchange atau bahkan mungkin ada project yang bareng kampus lain yang internasional, itu take advantage on that. Karena di kerjaan lu nanti pasti akan kepake banget. Gak cuma multinasional lah, sekarang perusahaan-perusahaan nasional juga banyak banget orang foreign yang udah masuk. Jangan VP-nya lah, orang expat gitu. Banyak kan. Gitu. Collaboration penting banget, bahasa Inggris tadi Pak Hatta bilang itu benar banget. Terus mungkin yang ketiga, gue nggak mau ngomong IPK di sini karena mungkin bisa jadi satu topik baru gitu, IPK matters atau enggak. Tapi menurut gue di sini kayak work ethic-nya tuh harus ada gitu. Karena gue tau banget Gen Z ini sudah dikotakin dan dilabeli sebagai generasi strawberry ya, generasi lembek-lembek gitu ya, nggak tahan pressure gitu. Menurut gue latih sih, karena di kerjaan lu nanti nggak akan gampang men. Dengan banyaknya kompetisi, expat luar sana yang sudah mulai masuk sini, itu yang namanya kompetisi sekarang udah peak tambah banyak banget gitu. Belum lagi yang ke layoff. Betul. Sekarang buat yang fresh grad, lu bayangin lu saingan lu X mana. Saingan sama orang layoff. Iya, makanya orang layoff itu rela untuk nurunin gimana cara saingan sama mereka. Anyways gitulah. Lu harus siap berjuang karena kompetisi itu lagi panas banget. Yang keempat menurut gua, ini yang terakhir, itu adalah biasanya kan kalau kuliah itu kan kita
kere, maksudnya nggak punya uang gitu. Iya. Jadi kita tuh biasanya bisa berpikir secara kreatif. Kayak lu masak nasi goreng aja di Magicom. Iya. Lu bisa masak lodeh di Magicom. Benar. Tanpa pakai air fryer, tanpa pakai apa, lu bisa jadi tuh. Karena apa? Karena kekuatan kepepet ya kan. nggak ada uang. Betul. Nah, jadi menurut gue cara kreatif problem solving itu yang sebenarnya harus dibawa ke kerjaan. Karena kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang-orang yang udah 5 tahun, 6 tahun, kenapa lu melakukannya seperti ini? Ya dari dulu aja kita selalu begitu. Iya. Nah, jadi menurut gue gitu sih buat teman-teman mahasiswa. Gue namanya satu dong. Iya. Boleh, Sama silakan. satu lagi ini sih yang Tahu perlu tahu nggak kenapa gue tadi ngomong satu pertanyaan di situ? Kenapa? Karena kan tadi kan udah kalian makan tuh jawabannya. Gimana Satu lagi yang perlu dilatih sama mahasiswa tuh public speaking sih. Oh, benar sih. Ya lu untuk ngelatih public speaking banyak caranya. Lu bisa ikut organisasi, bisa ikut panitia. Mungkin emang secara kegiatan nggak jelas kadang ya organisasi atau panitia. Tapi sebenarnya yang dilatih di situ soft skill lu untuk ngomong di muka umum. Karena itu pas saat di dunia kerja kepake banget sih. Iya, Kalau lu di dunia kerja takut-takut ngomong gitu ya susah sih. Ya, dan gua itu yakin ngomong itu nggak doang. Benar. Ngomong itu nggak doang. Butuh keberanian. Butuh keberanian. Betul. Jadi ya kayak misalnya gua bekerja sebagai PM ya, product manager, gua harus pinter ngomong gitu. Benar. Untuk yakinin orang gitu. Karena Betul. the thing adalah sometimes kita punya data. Tapi untuk nyampein data itu juga butuh skill juga. Betul. Untuk yakinin orang. Jadi ya emang harus dilatih sih. Dari lu terakhir, ini terakhir nih, jelas terakhir. Ada nggak? Nggak ada sih. Ya udah, oke. Thank you itu aja dari kita. Nggak ada. See you di episode selanjutnya di Ati Ruang Diskusi. Bye. Bye bye.